teknologi untuk menjelajahi alam semesta sehingga mereka bisa menemui versi lain dari diri mereka sendiri. Dan kisah akan dimulai dengan memperlihatkan seorang tahanan berbahaya yang sedang akan dipindahkan ke penjara lain. Namun saat dibawa keluar, tiba-tiba dia tewas tertembak oleh seseorang yang bersembunyi di saluran udara. No blood. Orang tersebut bernama Yulau, di mana dia memiliki kecepatan dan kekuatan luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia normal. Satu hal yang menarik bahwa Yulau terobsesi untuk menjadi yang terhebat di seluruh alam semesta dan menggunakan teknologi penjelajah semesta untuk membunuh versi dari dirinya sendiri dan menjadi yang nomor satu. Dan inilah The One. Setelah menghabisi dirinya yang lain, Yulau pun segera kabur untuk menjelajahi alam semesta lainnya. Dan di tengah pelariannya kita bisa melihat kecepatan luar biasa yang dimiliki oleh Yulau. Bukan tanpa risiko, Yulau pun harus dikejar oleh pihak keamanan semesta, di mana mereka bertugas untuk menangkap Yulau karena sudah menggunakan teknologi penjelajah semesta secara ilegal. Mereka adalah Punch dan Rodecker. Dan kita akan melihat sebuah wajah yang cukup langka, di mana Jason Statham masih memiliki rambut dalam film ini, dan itu cukup keren untuk seseorang yang jarang kalah di tiap filmnya. Tapi hampir sama kayak Jet Li sih, dia juga jarang sekali kalah, dan kalaupun kalah itu pun tidak terlalu fatal. Tapi coba lawan Saitama, mungkin akan beda lagi ceritanya. Oh, FBI. Hingga sampai di suatu tempat, Yulau pun mengaktifkan alatnya untuk kembali ke fasilitas penjelajah semesta, dan hal itu diketahui oleh Punch hingga mereka berdua terbawa bersama Yulau. Saat sampai, Yulau pun ditangkap oleh tim keamanan dan langsung didakwa dengan 123 kali pembunuhan atas dirinya sendiri di semesta lain. Ada ya hukum seperti itu. Victim 122. Frun Law. Shaolin Universe. Rodecker sendiri sudah mengejar Yulau selama 2 tahun, dan sejak saat itu Yulau semakin bertambah kuat oleh karena dirinya sudah membunuh dirinya yang lain. Dan itu dibuktikan saat pukulannya berhasil membuat tembok penjaranya penyok. Saat akan dihukum dengan dikirim ke semesta lain yang mustahil untuk bisa kabur, Yulau pun mengatakan bahwa dia melakukan itu semua agar energi dari dirinya yang lain bisa berkumpul pada tubuh Yulau sehingga dia menjadi yang paling terkuat, tercerdas, tercepat, dan menjadi yang nomor satu. The one and only. Never surrender. Kok jadi ke situ sih? It made me faster, smarter, stronger. Sampai sini pasti Anda bertanya, ngapain si anjir repot-repot ngebunuhin diri sendiri? Kayak nggak ada kerjaan lain aja. Kenapa nggak usaha aja dagang kayak buka kios kayak jadi sales tisu kayak, atau ikut MMA kalau memang suka gelut? Lah justru karena memang dia nggak ada kerjaan lagi dan sudah mencapai semuanya, makanya si Yulau ini ingin melakukan yang tidak pernah dan tidak akan pernah dilakukan oleh semua manusia, yaitu menjadi yang paling terkuat di antara semua manusia, termasuk dari dirinya sendiri. Bagong gak tuh? Namun saat akan dikirim, tanpa diketahui ada seorang wanita yang merupakan kekasihnya mencoba menggagalkan hukuman tersebut dengan melepaskan seekor berit dari sepatunya, kemudian membuat kekacauan lalu mengambil kesempatan untuk pergi ke semesta yang ditujunya. Wormhole opens in 5. Hingga saat Yulau berhasil pergi, kita akan melihat seorang aparat bernama Geb yang merupakan versi lain Yulau di semesta ini.
Gabe pun dibuat terkejut saat melihat wajah Yulau sangat mirip sekali dengannya, dan dia belum mengetahui tentang situasi ini karena ini adalah pertemuan pertama mereka. Terjadi kejar-kejaran di antara mereka berdua, di mana Yulau mampu melompati sebuah tembok tinggi tanpa kesulitan sedikit pun. Hingga saat akan dieksekusi, Yulau pun kesulitan membunuh Gabe karena harus digagalkan oleh Punch dan Rodecker yang menyusul. Singkat cerita, Gabe pun pulang ke rumahnya. Kemudian kita akan melihat seorang wanita yang wajahnya sangat mirip sekali dengan wanita yang menolong Yulau tadi di awal. Dan itu memang dia dari versi lain di semesta ini yang merupakan istri dari Gabe. Merasa dirinya paling kuat, ternyata Yulau salah. Karena versi dirinya kali ini tidak seperti versi lainnya, karena Gabe memiliki kemampuan bela diri yang hampir mengimbangi Yulau. Adegan pun berpindah ke rumah sakit hospital di mana Gabe dan istri menjenguk salah satu rekannya yang tertembak pada kejadian tadi. Hingga saat Gabe jujur pada sang istri bahwa dia melihat dirinya sendiri dan merasakan dirinya yang lain. Sang istri yang khawatir terjadi gegar otak menyarankan Gabe untuk melakukan tes MRI. Apa sih bacanya? MRI lah gitu ya. Saatnya tes, sang dokter pun dikagetkan dengan kemunculan Yulau di sana, tapi beruntung Gabe dan Rodecker keburu datang untuk menolong. Wait, back away! Get on your knees slowly. You there? Terjadi adegan tembak-tembakan di mana Yulau mampu menghindari peluru dengan mode slow motion yang membuatnya bisa berlari dari sana. Mendengar hal itu, Gabe pun turun dari ranjangnya dan bersembunyi di ruang tersebut. Saat Yulau datang, terjadi pertarungan di antara mereka berdua yang membuat salah satu orang tewas hingga Yulau memutuskan untuk kabur dari sana. Dan bodohnya, Gabe justru memakai pakaian yang sama seperti Yulau sehingga dia disergap oleh tim keamanan di sana, termasuk istrinya. Tak punya pilihan lain, Gabe pun melumpuhkan mereka semua sehingga dia bisa lolos dari sana. Namun yang menarik perhatian Punch dan Rodecker adalah Gabe ternyata sangat mendekati kekuatan dari Yulau sehingga mereka memiliki rencana lain untuk menangkapnya, yaitu Punch akan mencoba mendekati Gabe dan Rodecker sendiri akan mencoba menangkap Yulau sendirian. And the green light turns red and stays steady. And Yulau is dead. Tak menunggu waktu lama, Rodecker pun berhasil menjebak Yulau dengan bersembunyi di mobil yang dikendarainya sehingga dia bisa leluasa untuk membawanya kembali. Di sisi lain, Punch pun menemui Gabe dan menjelaskan semuanya bahwa Yulau adalah dirinya di alam semesta lain dan Gabe adalah satu-satunya versi lain dari Yulau yang tersisa. Dengan semua penjelasan itu, Gabe pun tidak percaya begitu saja dan tetap mawakarap sorangan. Mawakarap sorangan itu apa ya Indonesianya? Mengambil karep sendiri gitu. Jadi aneh anjing. Pokoknya karep dewek aja gitu. Bertindak diri sendiri aja intinya. Sementara itu, Rodecker berhasil dikecoh oleh Yulau hingga terjadi perkelahian yang tidak seimbang yang membuat Rodecker harus tewas saat itu juga. Mengetahui Rodecker sudah mati, Punch pun memohon kepada Gabe untuk membantunya karena sekarang Punch benar-benar sendirian. Setelah membunuh Rodecker, Yulau pun pergi menuju rumah Gabe untuk menemuinya. Tapi di tengah jalan, dia dihampiri oleh beberapa polisi yang dengan mudahnya dapat Yulau jungkalkan motornya, kemudian menghantam mereka satu persatu. Lalu dengan kekuatan ekstra powernya, Yulau mengangkat kedua motor itu dilanjutkan dengan menghantam polisi yang tersisa, hingga Yulau berhasil pergi dari sana. Di sisi lain terlihat sang istri dan beberapa polisi baru saja tiba di rumah dan ternyata Yulau sudah berada di sana lebih dulu dengan bersembunyi di atas atap. Sang istri yang mengetahui bahwa itu bukanlah Gabe langsung menodongkan pistolnya namun berhasil diambil dan membunuh satu polisi di sana. Gabe yang kebetulan baru saja tiba harus menerima kenyataan pahit saat melihat sang istri dibunuh tepat di depan mata kepalanya sendiri. Drop it now! Saat Yulau kabur, para polisi pun menembaki Gabe yang dianggapnya sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Beruntung Punch menolongnya hingga Gabe bisa lolos dari sana. You're acting like him. I am him! Without Tak ingin terlarut dalam kesedihan, Gabe pun memutuskan untuk membalas dendam dengan mendatangi Yulau langsung. how do I kill him?
Dengan alat pelacak canggih milik Punch, mereka berdua pun tiba di sebuah pabrik di mana mereka sudah disambut oleh bom yang sengaja diletakkan oleh Yulau. Hingga saat bom sudah selesai meledak, Punch pun langsung didatangi oleh Yulau hingga dirinya berhasil dibuat cedera olehnya. Saat akan dihabisi, muncullah Gabe yang sudah siap untuk bertarung. Agar penonton tidak tertukar dengan mereka berdua, sutradara pun menyuruh Yulau untuk membuka seragamnya agar mudah dikenali. Sehingga sekarang kita tidak akan tertukar mana Yulau dan mana Gabe. Ingat, ini Yulau yang membuka seragam dan ini Gabe yang masih pakai seragam, oke? Selanjutnya kita akan menyaksikan pertarungan antara dua orang yang berbeda semesta, di mana pertarungan tersebut diiringi oleh musik metal dari mesin tempur band. Awalnya Yulau mendominasi pertarungan dengan kecepatan yang dia miliki, sehingga Gabe harus terlempar ke gardu kaca dan tersungkur sementara. Merasa sudah menang, ternyata tidak semudah itu Ferguson. Gabe atau Jet Li yang sering latihan Tai Chi dan sering memainkan tokoh Wong Fai Hung mulai mengeluarkan teknik Tai Chi-nya dan berhasil mengimbangi serangan dari Yulau. Wow! Terjadi pertarungan di antara percikan api hingga membuat tempat itu meledak, dan saat Punch membuka portal untuk kembali ke markas, Gabe pun membuka seragamnya karena terbakar api. Hingga tiba di markas, pihak keamanan pun salah mengambil orang untuk dikirim, tetapi beruntung Punch mengenali Gabe dari bekas cincin kawin di jarinya. Get him out! Setelah Yulau dihukum dengan dikirim ke semesta Hades, Gabe sendiri dikirim ke semesta di mana di situ ada seorang wanita yang sangat mirip sekali dengan istrinya dan merupakan versi lain dari istrinya. Do I know you? Dan di semesta lain yang sangat jauh, terlihat Yulau baru saja tiba di semesta Hades yang merupakan tempat para kriminal dan petarung hebat di seluruh alam semesta berkumpul. Dan jika Yulau terobsesi untuk menjadi yang nomor satu dan ingin menjadi paling terhebat di antara yang lain, maka tempat itu sangat cocok sekali dengannya.